Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami terkait strategi keterampilan bahasa dalam komentar Instagram Joko Widodo. Next. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Syarifah, Tika Hasna Asyifa, dan saya sendiri Hafir Alian. Boleh di next. Nah, jadi pada makalah kali ini kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, strategi kesantunan, pelanggaran kesantunan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari karya tulis ilmiah kami yaitu manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa terus berkembang, termasuk dalam penggunaan media sosial seperti Instagram. Platform ini banyak digunakan untuk informasi dan hiburan, di mana kolom komentar menjadi ruang penyampaian pendapat, baik berupa pujian, sanggahan, maupun hinaan. Komentar dalam Instagram dapat mematuhi atau menyimpang dari prinsip kesantunan berbahasa. Fenomena ini penting untuk dikaji mengingat pengaruhnya terhadap interaksi sosial di dunia digital. Nah, rumusan masalah dari karya tulis ilmiah kami ada 3. Pertama, bagaimana bentuk strategi kesantunan berbahasa yang digunakan dalam komentar dan grafik di Instagram. Yang kedua, apa saja jenis pelanggaran kesantunan yang dilakukan. Dan yang ketiga, seberapa besar frekuensi dan persentase pelanggaran kesantunan dalam 5 postingan terpilih. Tujuan penelitian dari karya tulis ilmiah kami, yang pertama, menjelaskan bentuk strategi kesantunan berbahasa dalam komentar Instagram. Yang kedua, mengidentifikasi jenis pelanggaran kesantunan yang ditemukan dalam kolom komentar. Yang ketiga, hitung dan menyajikan frekuensi dan persentase pelanggaran kesantunan dalam 5 postingan yang terpilih. Landasan teori kesantunan berbahasa adalah tata cara komunikasi yang sesuai dengan norma sosial dan budaya, berfungsi untuk menjaga hubungan harmonis dan menghindari konflik. Teori utamanya adalah teori Brown dan Levinson 1987 yang mendasarkan analisis pada konsep muka, face, yaitu positive face, keinginan untuk dihargai, dan negative face, yaitu keinginan untuk bebas. Nah, untuk menjaga face tersebut, terdapat 5 strategi kesantunan. Yang pertama, back on record, positive politeness, negative politeness, off record, dan tidak melakukan FTA. Nah, teori ini dilengkapi oleh prinsip kesantunan Leach 1983 yang mencakup 6 maksim seperti maksim kebijaksanaan dan simpati komunikasi di media sosial Instagram, memiliki karakteristik khusus bersifat publik dan abadi, relasi sosial yang cair, serta adanya fenomena kontens kolapse di mana beragam audiens yang bertemu dalam konteks digital tersebut. Nah, kesantunan ini beradaptasi dengan munculnya netiquette dan penggunaan emoji. Nah, hal ini digunakan sebagai peluang sosial. Nah, meskipun online, tapi distribution efeknya juga dapat memicu berbagai pelanggaran. Nah, sehingga penelitian ini melanjutkan penelitian Elvianti 2021 dan Palupi
DDK 2019. Nah, hal ini berfokus pada menganalisis strategi kesantunan dan pelanggaran yang muncul dari berbagai komentar media sosial Joko Widodo. Nah, berdasarkan teori Brown dan Levinson, mempertimbangkan konteks platform digital ini sebagai ruang interaksi sehingga dapat terlihat unik, kreatif, dan menarik. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, pada pendekatan penelitian yang kami lakukan, yaitu dengan metode kualitatif. Kenapa? Karena memberi kesempatan bagi peneliti, yaitu kami sendiri, untuk mengeksplorasi tuturan secara kontekstual dalam kolom komentar Instagram, khususnya dalam mengamati strategi kesantunan berbahasa yang digunakan oleh para pengguna. Dengan analisis ini dapat diketahui bagaimana makna, maksud, serta strategi berbahasa terbentuk berdasarkan konteks sosial dan budaya dalam interaksi digital. Selanjutnya, sumber data. Nah, data yang kami dapatkan pada karya tulis ilmiah kami yaitu dari komentar para pengguna, artikel, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan tema kami, yaitu kesantunan bahasa yang menjadi dasar dalam analisis kami ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik yang kami lakukan pada karya tulis ilmiah kami, pada analisis kami, yaitu menggunakan dokumentasi dengan menghimpun berbagai komentar pada postingan yang terpilih pada akun Instagram yang relevan dengan topik strategi kesantunan berbahasa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami lakukan yaitu dengan analisis wacana pragmatik dengan teori kesantunan berbahasa Brown and Levinson 1987, yaitu yang pertama ada terang-terangan atau bug object code. Yang kedua, mendekatkan diri atau positive politeness. Yang ketiga, merendahkan hati atau negative politeness. Yang keempat, ada samar-samar atau off record. Dan yang kelima, ada diam atau tidak melakukan FPA. Berikutnya ada contoh kesantunan berbahasa dalam komentar Instagram. Nah, contoh kesantunan berbahasa dalam komentar Instagram ini, yang pertama kami ambil contoh dari komentar Mihrima 85. Beliau mengomentari, saya tetap rakyat yang mendukung dan mencintai Bapak. Kami silent majority, mencintai dan tetap berterima kasih atas kerja keras Bapak. Nah, komentar ini termasuk ke dalam strategi kesantunan positif. Kenapa bisa masuk ke situ? Nah, karena ungkapan dalam komentar ini mencakup kata terima kasih atau bisa dibilang rasa hormat kepada Bapak Jokowi sebagai presiden dan sangat berterima kasih atas peran yang Bapak Jokowi selama ini kembangkan untuk Indonesia. Nah, lalu yang kedua ada di komentar @Aprilia Afadila. Beliau juga berkomentar, Bapak Jokowi, semoga Allah lindungi Bapak dan beri kesehatan selalu. Amin. Terima kasih sudah berusaha terbaik untuk negeri ini. Nah, ini juga termasuk ke dalam strategi kesantunan positif. Kenapa? Ya karena beliau mengungkapkan rasa terima kasih sama seperti tadi. Terima kasih atas kerja keras Pak Jokowi selama ini dalam membangun Indonesia agar menjadi lebih maju.
dan memberi dukungan support kepada Pak Jokowi. Nah, lalu yang ketiga tentang Iis Kurotun. Nah, komentari, sehat-sehat Bapakku, I love you, jangan pernah dengarkan pembencimu Pak, mereka yang tertutup mata hatinya sehingga hanya melihat sisi burukmu. Nah, tentunya ini termasuk ke dalam strategi kesantunan positif karena dia memberikan dukungan atau support kepada Pak Jokowi agar tidak pernah melihat komentar-komentar buruk yang berada di dalam Instagramnya, serta memberikan empati support juga terhadap Pak Jokowi agar terus bersemangat dalam mengembangkan Indonesia. Lalu yang keempat ada @muslimin 0900. Zaman Bapak kita merasakan bensin oplosan. Terima kasih sudah membuat cerita sebagus itu. Zaman Bapak juga para pejabat memperkaya dirinya tapi tidak disentuh hukum. Nah, berbeda dengan komentar yang tadi, komentar ini termasuk ke dalam strategi kesantunan negatif. Karena dia masih menggunakan kata-kata yang santun, namun tetap dalam kata-katanya itu ada unsur negatif. Nah, kenapa? Karena dia bisa dibilang menyindir Pak Jokowi karena di dalam masa pemerintahannya itu beliau dia bisa dibilang tidak berhasil sampai banyak pejabat yang seperti korupsi namun tidak ditindak oleh beliau, serta tadi sampai bisa bensin menjadi oplosan sehingga beliau menyindirlah Pak Jokowi. Nah, lalu yang kelima @zenzen now. Nah, di dunia dimintai pertanggungjawaban rakyat. Di akhirat dimintai pertanggungjawaban Tuhan. Sekedar saran, Tuhan nggak bisa dinego pakai proyek atau rupiah. Nah, beliau juga sama menggunakan strategi kesantunan negatif. Walaupun kata-katanya masih santun, tetapi makna di dalam kata tersebut mengandung unsur negatif. Karena beliau tentu mengkritik. Kenapa? Karena beliau mengkritik Pak Jokowi agar menyindir Pak Jokowi agar sadar bahwa segala perbuatannya di negara ini selama dia menjadi pemimpin itu tentu bakal ada timbal baliknya kepada dia sendiri, baik itu yang dia melakukan hal yang baik ataupun hal yang buruk, tentu pasti ada. Jadi beliau menyindirlah Pak Jokowi. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh pelanggaran kesantunan berbahasa dalam komentar Instagram. Nah, untuk komentar-komentar pelanggaran kesantunan berbahasa dalam komentar Instagram Jokowi Dodo, yang pertama itu ada dari akun @dn.ar98. Dia berkomentar, Jokowi tolol dan laskar pencinta Jokowi yang isinya orang-orang ODGJ semua. Nah, jenis komentar ini merupakan komentar pelanggaran atau bold on record. Alasannya, karena ucapan dalam komentar ini mengandung hinaan dan merupakan pelanggaran kesantunan, karena menyerang langsung tanpa peredaan. Hal ini juga menunjukkan tindakan mengancam wajah atau FTA tanpa memikirkan pihak lain. Selain itu, di komentarnya itu ada kata tolol dan sebutan ODGJ, tidak sekedar umpatan, melainkan upaya untuk merendahkan kapasitas akal dan kesehatan mental. Dalam teori Brown and Levinson, ini adalah serangan terbuka atau bold
on record yang sengaja mengabaikan norma kesantunan untuk mendiskreditkan pihak lain, bahkan meluas ke kelompok pendukungnya atau laskar pencinta Jokowi. Nah, untuk komentar yang kedua, yaitu ada dari akun @luza1945. Dia berkomentar, "Kau kapan menyusul wahai anjing kurap rabies, keluarga manusia sampah?" Jenis komentarnya yaitu pelanggaran atau bald on record. Alasannya, karena komentar tersebut bersifat langsung atau terang-terangan menghina suatu pihak dan sangat mengancam wajah atau FTA pihak yang dituju. Nah, selain itu, jika ditelaah lebih dalam, menyampaikan seorang dengan anjing kurap atau sampah adalah bentuk dehumanisasi. Ditambah dengan ucapan bernada kutukan, "Kapan menyusul?" Tuturan ini bermaksud mengeluarkan target dari lingkaran manusia yang patut dihargai. Ini bukan lagi soal tidak sopan, melainkan penolakan terhadap hak dasar untuk dianggap sebagai manusia. Nah, untuk yang ketiga ada komentar dari @8FUNN. Komentarnya yaitu, "Jangan pakai buzzer dong buat komen baik di IG lu, biar lu tahu seberapa benci rakyat sama lu." Jenis komentar ini merupakan komentar pelanggaran atau bald on record. Alasannya, karena komentar tersebut termasuk ke dalam tuturan langsung yang bersifat pengancam wajah atau FTA, dan penutur juga menyampaikan kritik tajam tanpa mencoba menyamarkan dengan bahasa yang lebih halus. Nah, jika ditelaah lebih dalam komentar ini, itu ada tuduhan memakai buzzer atau akun bayaran, berarti meragukan keaslian dukungan yang muncul. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pemilik akun tidak cukup berkarisma untuk mendapat dukungan tulus, sehingga merongrong positif face-nya sebagai pemimpin yang legitimate. Serangan ini sering disampaikan secara terselubung atau off record, tetapi dampaknya sama tajamnya. Nah, untuk komentar yang keempat ada dari akun @asrorlhaq. Komentarnya yaitu, "Sebut saja Fir'aun Jawa." Jenis komentarnya ya adalah pelanggaran atau bald on record. Alasannya yaitu karena komentar tersebut mengandung hinaan yang dapat merendahkan, menyerang, dan menyinggung perasaan pihak yang dituju. Jika telah lebih dalam, dianalisis lebih dalam, komentar tersebut menyebut Fir'aun dan riba. Menyebut Fir'aun adalah serangan yang memanfaatkan simbol keagamaan untuk memberi cap negatif. Sementara penekanan Jawa yang A-nya itu sangat banyak dan ada tandanya dengan sengaja menyulut sentimen kesukuan. Pola seperti ini mengubah konflik personal menjadi konflik antar kelompok dan berpotensi melanggar norma SARA karena menyentuh identitas yang sensitif dan kolektif. Nah, selanjutnya ada komentar dari @mratriandra. Komentarnya yaitu ada Master Riba. Jenis komentarnya adalah pelanggaran bald on record. Alasannya, karena komentar tersebut mengandung unsur ejekan dan pelabelan negatif yang bisa merusak reputasi pihak yang dituju. Nah, jika ditelaah lebih dalam komentar ini, terdapat kata riba, yang artinya adalah serangan untuk memanfaatkan simbol keagamaan untuk memberi cap negatif. Sebenarnya, jika ditelaah lebih dalam, alasan untuk komentar yang keempat dan kelima itu sebenarnya sama, yaitu dia memakai serangan sebutan lain yang memanfaatkan simbol keagamaan untuk memberi cap negatif kepada seseorang, dan itu merupakan potensi melanggar norma SARA karena menyentuh identitas yang sensitif dan kolektif. Nah, di sini ada grafik hasil penelitian dari contoh-contoh komentar pada kolom komentar akun Instagram Joko Widodo. Nah, berdasarkan dari diagram frekuensi dan presentasi ini, jenis pelanggaran bug on record ini muncul sebanyak 5 data. Nah, frekuensinya itu, presentasinya itu sebanyak 100%. Karena kita menganalisis 5 data dari komentar Instagram Joko Widodo. Nah, yang selanjutnya,
Pada jenis kesantunan ditemukan positive politeness sebanyak 3 data, yaitu dengan persentase 60%, dan negatif sebanyak 2 data dengan persentase 40%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa strategi kesantunan positif lebih dominan dibandingkan kesantunan negatif. Nah, hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran kesantunan termasuk jenis bug on record menurut teori Brown and Lapinson 1987, di mana kritik itu disampaikan secara langsung tanpa redup, mengancam wajah lawan bicara atau FDA. Faktor sosial yang menjadi penyebabnya meliputi kritik kasar, emosi yang berlebihan, sikap protektif terhadap pendapat pribadi, menonjolkan lawan bicara, serta tuduhan berdasarkan kecurigaan. Nah, dampaknya memicu konflik, merusak komunikasi dan kesalahpahaman antar pengguna, sehingga mengganggu hubungan sosial di platform publik. Temuan ini relevan dengan masalah kesantunan di media sosial, mencerminkan kurangnya literasi digital dan kecenderungan melakukan emosi, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran berbahasa di ruang maya. Nah, untuk terakhir dari karya tulis ilmiah kami ada kesimpulan. Dari semua hasil yang kita sampaikan pada presentasi kali ini, kesimpulannya yaitu analisis wacana pragmatik pada komentar 5 postingan Instagram Joko Widodo menyimpulkan 3 poin utama. Pertama, strategi kesantunan mencakup 5 bentuk menurut Brown dan Levinson tahun 1987, yaitu bold on record, positive politeness, negative politeness, off record, dan tidak melakukan FTA. Dalam ungkapan seperti pujian, sindiran, apresiasi, doa, serta nasihat yang menjaga wajah penutur dan lawan bicara. Hasil ini mendukung teori Brown and Levinson tahun 1987 serta Leach tahun 1983 tentang norma etika digital. Meski pelanggaran tinggi memicu konflik, keretakan hubungan, dan polarisasi, sehingga perlu edukasi literasi digital dan penelitian lanjutan. Kedua, pelanggaran kesantunan dominan adalah bold on record, berupa hinaan, seperti tadi ada komentar dengan kata tolol ODGJ. Tuduhannya yaitu pakai buzzer dan umpatannya itu ada anjing kurap, serta serangan identitas seperti Fir'aun Jawa, Master Riba, tanpa upaya perhalusan yang mengancam wajah lawan. Ketiga, 100% pelanggaran dari 5 postingan adalah bold on record, karena mencerminkan dominasi tuturan langsung di ruang digital publik akibat contact collapse dan anonimitas, meski strategi kesantunan tetap muncul untuk keharmonisan sosial. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai makalah ilmiah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.